Nilai kegigihan tuh yang saya ambil. Itu sih Bang yang paling saya ingat, kegigihan nilai kerja keras dari Profesor Ya, Usman Peli yang saya ingat. saya juga sempat tertampar secara Bali, kenapa tidak Sumatera Utara? Nah, itu tadi bersyukurnya kita belajar antropologi, Bang. Jadi Mata pelajaran antropologi inilah yang membawa Sapri sampai ke Bali. apa yang dia sampaikan? Bukan Ya. pantainya, bukan cantiknya indah pulau ini, enggak, tapi budayanya di sini. Padahal kita punya kawasan pariwisata yang Ya. tidak kalah dengan Bali ya, di Danau Toba dan sekitarnya. Peluang untuk menjadi guru antropologi dengan kurikulum yang baru yang Sapri sebutkan ini terbuka lebar, dan sama Iya, dengan mata sosiologi, mata pelajaran lainnya. geografi, ekonomi, nggak seperti sebelum-sebelumnya itu ya. Apa sih Iyalah. kelebihannya kalau sudah dapat GR? Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Daud dalam acara Abang Da, asik bincang bareng Daud. Kali ini kita kedatangan tamu yang sengaja kita undang dari Bali. Beliau adalah alumni program studi pendidikan antropologi. Kita sambut Sapri Lubis, SPD GR. Ya. Terima kasih GR Bang berarti Daud. profesi guru ya. Ya, guru profesional lah sudah dianggap dalam peraturannya begitu bunyinya Bang. Oke, apa kabar Sapri? Alhamdulillah baik Bang Daud. Gimana Bang Daud? Gimana kabarnya? Alhamdulillah, kami di sini juga dalam keadaan baik. Oke, Syukurlah senang kalau gitu Bang. sekali bertemu lagi dengan Sapri setelah berapa tahun ya nggak jumpa. Waduh, udah lama kali Bang. Nggak udah lama. Nah, 2018 mungkin ya, 2017 17-18 18 ya. nampaknya ya. Iya. Waktu itu saya masih bimbingan tesis dengan Prof. Usman itu. Nanti Ya, kita betul bicara Bang. itu juga ini. Menarik nih, menarik nih. Ya. Oke, Sapri, kita Ya langsung Bang. saja ya. Ya, Apa sih sebenarnya yang membuat Sapri memilih antropologi ini? kalau langsung aja nih Bang ya. Tembak langsung nih ya. Ciri khas Medan kali ini. Jadi mungkin ya perjalanan sih sebenarnya nggak terniat sih dalam hati Bang ya. Kenapa waktu itu saya memilih untuk antropologi, karena memang di di sekolah itu memang nggak ada kan kita belajar mata pelajaran antropologi pada saat itu. Itu pada saat saya zaman SMA tahun 2010 2011 itu. Jadi tidak terpikir gitu untuk pilih mapel itu. Tapi nanti ada kisah menarik yang kelanjutannya yang bisa disampaikan gitu. Kenapa sampai bisa memilih ini, dan ada jalan itu. Kenapa kok bisa sampai ke Pak Usman tadi yang bisa Bang bilang tadi gitu kan. Nah sebenarnya saya itu memilih itu karena memang karena tinggal dengan Pak Usman itu kan gitu. Waktu SMA itu di kelas 11 atau kelas 3 kelas 2-nya lah waktu itu kan gitu. Jadi saya nggak tahu waktu kuliah itu pengen jurusan apa. Awalnya nggak antropologi itu Bang bahkan pilihan ketiga kalau nggak salah ya. Masih ingat tuh itu ketiga gitu. Karena waktu itu kan kita bisa milih berapa, Tiga pilihan. iya tiga pilihan. Dan saya itu pilih antropologi itu kan ada dua jalur Bang ya. Kalau kuliah kan sekarang ada SNBP sama SNBT gitu ya. Jalur tulis Ya. sama prestasi. Nah, saya jalur tulis, seleksinya seleksi jalur tulis itu bukan karena berdasarkan nilai rapot gitu. Tapi karena ada dorongan, jadi memilih antropologi jurusan ketiganya ya coba aja lah gitu ya. Apa nih pokoknya dipilih-pilih aja lah gitu kan Bang. Pilihan satu, kedua, kan tiga. Ya setelah dijalani ternyata terpilih jurusan antropologi itu gitu. Udah Apa ini ya kesana gitu? lah Iya, rezekinya ya. dan nggak tahu sama sekali Bang gitu, dan saya nggak ngerti kan apa ini ya jurusan apa nih gitu. Udah jalani aja lah gitu. Yang penting saya intinya kuliah gitu, karena kan dari orang yang dari keluarga yang nggak mampu atau sederhana gitu kan. Yang penting niat saya waktu itu saya kuliah gitu, karena kan saya orangnya waktu SMA itu sambil kerja gitu, sambil sekolah sambil kerja. Jadi karena ingin mengangkat derajat keluarga dan ya mengangkat ekonomi gitu kan, ya pengen kuliah aja lah, mana tahu nanti bisa jadi apa gitu. Yang penting kuliah dulu itu sih Bang
Iya. awal saya berpikir pada masih anak SMA ya, nggak ngerti apa-apa waktu itu. Yang penting kemana arahnya ke sana aja gitu ya. Iya, Tapi seperti menarik air tadi mengalir aja. Sapri. Eh, ini kan Sapri, saya jumpa dengan Sapri juga dulu itu ketika di rumah Pak Usman, Prof. Usman Peli, salah Iya, seorang profesor antropologi yang cukup dikenal lah di Indonesia pada masa itu. iya, iya betul bang. Nah, bahkan saya ingat dulu ketika mau jumpa Prof. Usman itu, yang saya hubungi itu Sapri. Sapri, Prof. Usman ada di rumah, nah, gitu. Kalau ada Iya katanya hampir langsung saya ke rumah gitu. hampir semua mahasiswa pasca sarjana itu bang begitu. Iya Iya, kan, karena bapak itu kan megang handphone pada saat dia mungkin nggak istirahat ya, atau mungkin lagi kerja atau apa gitu. Tapi kalau situasi kalau sore kan rata-rata mahasiswa itu kan sore ya, Sabtu Minggu atau mungkin hari-hari biasa sore gitu kan pasti datang ngambil revisi-revisian tesis gitu kan. Ya itu karena memang bapak itu kan kalau dia istirahat tuh sore kan nggak bisa diganggu kan, memang capek sekali kan bapak tuh. Ya saya pun nggak tahu bang kalau bapak itu dulu seorang antropolog, seorang tokoh Sumatera Utara yang terkenal. Saya nggak ngerti waktu itu karena saya kan dari orang biasa yang nggak mengenal dunia kayak gitu-gitu kan. Jadi nggak tahu lah kayak gitu bang, bapak tuh seperti apa gitu. Jadi iya, makanya tahu Bang Daud itu, wah Bang Daud tuh ternyata di Unimed gitu kan sekarang jadi dosen. Wah jadi teringat, oh dulu Bang Daud saya ingat dulu yang suka menghubungi saya waktu untuk bimbingan sama bapak gitu kan. iya. Itu aja sih. Tapi menariknya gini ya, eh, Sapri. Selama tinggal di rumah Prof. Usman itu dalam beberapa tahun itu ya, Ya, kira-kira nilai-nilai apa sih yang mungkin Sapri pelajari dari Prof. Usman khususnya nanti terkait dengan antropologi? Dari mungkin eh, keseharian ketika ngobrol di rumah, di ruang tamu atau di mana begitu. ya banyak sekali sebenarnya bang ya untuk kenangan atau prinsip-prinsip yang saya pelajari atau saya dapatkan dari bapak itu, karena memang beliau tuh kan juga sama backgroundnya hampir mirip dengan sama dulu waktu waktu usia muda anak kecil itu bang, karena waktu saya di sana itu masih ada orang tua bapak ibu, itu masih ada nenek ya kami panggilnya nenek yang itu masih ada, masih hidup itu. Jadi cerita banyak lah kan. Jadi bapak itu dulu, ini cerita sedikit bang ya untuk Iya, kisah Pak. mungkin Silakan. nggak semua orang mungkin eksklusif di podcast ini mungkin bang Daud, karena saya tahu betul bapak itu waktu kecil itu hanya anak biasa ya yang lahir di Aceh, Lok Sumawe itu orang Minang yang lahir di Aceh bang. Jadi Mbak Usman tuh lahirnya di Aceh, anak kecil dari pedagang pecel, nah apa ya, mimi pecel gitu bang, orang tuanya dulu. Jadi dia punya kegigihan, ya. Bapak itu pekerja keras, orangnya gigih. Dari situ saya ambil, saya serap nilai itu bang, kegigihan. Jadi beliau itu sampai sekarang kan kita bisa lihat bapak itu masih mau menulis, masih mau buat buku, meskipun udah pensiun, meskipun gimana pun kondisinya, bapak itu masih ada keinginan besar untuk terus menulis dan sebagainya. Jadi nilai kegigihan itu yang saya ambil. Mungkin itu secara nggak langsung ya sampai pada saya di saat seperti ini gitu bang. Saya jauh dari tempat asal daerah saya, jauh dari keluarga saya, ya kan. Jadi saya jauh di Bali ini juga karena mungkin karena itu tadi prinsip kegigihan yang saya dapatkan dari Pak Usman itu secara nggak langsung sudah menular, atau dalam istilahnya nilainya udah mendarah daging gitu bang. Jadi kegigihan itu yang saya dapatkan dari nilai yang penting banget yang dari Pak Usman itu, dan juga orangnya mau belajar bang, karena bapak itu kan dia tidak hanya sebagai antropolog ya, dia juga ikut juga berpolitik kalau dari ceritanya beliau dulu, terus juga sempat jadi staf ahli gubernur zamannya almarhum Tengku Rizal Nurdin, itu saya tahu itu bang gitu karena bapak cerita gitu kan. Karena kan saya juga selain yang tinggal sama bapak, saya juga sebagai supir juga gitu kan, bawa bapak kemana-mana. Mm, Kalau pergi-pergi gitu kan, kalau supirnya nggak ada atau udah selesai jam kerjanya gitu. Itu sih bang yang paling saya ingat, kegigihan nilai kerja keras dari Profesor iya. Usman Beli yang saya ingat, yang saya sebut sebagai bapak saya gitu.
Iya, saya juga sempat tertampar secara apa ini simbolik sebenarnya ketika mengantarkan skripsi ke beliau Hmm. itu. eh, Justru begitu saya Tesis. datang, ya sorry tesis. Heeh. Justru begitu saya datang pagi-pagi itu justru Prof Usman di usianya waktu itu sudah lumayan mungkin 70-an juga ya. Iya, iya, Bang, Masih betul. sibuk menulis seperti itu dan Hmm. membaca. Saya seperti tertampar di muka sendiri nih ya kan. Jadi itu akhirnya menjadi motivasi juga ya. Sengaja secara tidak langsung mungkin Prof Usman itu sebenarnya memberikan kesan kepada kita itu Iya. untuk tetap gigih ya kan. Nah, Hmm. jadi eh, jadi Sapri ini kan sekarang setelah masuk prodi pendidikan antropologi S1, Iya. kemudian sekarang sudah menjadi guru di Bali. Iya. Apa sih sebenarnya yang memilih Bali? Kenapa tidak Sumatera Utara? Gitu Bang ya. Bukan berarti nggak cinta Sumatera Utara nih Bang ya, bukan Iya, gitu ya maksudnya. Sebenarnya ya kita kembali ke realita aja lah gitu ya. Kondisi di mana memang pada saat itu, momen itu di tahun 2018 pada saat saya sedang masih masih menempuh pendidikan profesi guru ya waktu itu Bang, zaman saya itu PPG Prajabatan itu hanya ada ketika kita mendapat kesempatan mengajar di daerah terpencil, terluar dan terdepan itu SMP di Jati SMP ya. Jati. Iya, zaman saya angkatan terakhir tuh angkatan 6 angkatan saya. Jadi kita berkesempatan dapat PPG beasiswa full itu Bang ditanggung oleh pemerintah. Waktu itu saya di Semarang, di Universitas di Semarang. Mungkin ada kerjasama dengan Antro saat ini ya dengan dosen UNES-UNES itu rata-rata kenal dengan saya karena saya kebetulan waktu itu komting juga. Jadi di tahun itu saya melihat formasi kan Bang, pasti kan realitanya kan kita Hmm. kan melihat formasi di mana ada guru sesuai dengan background latar belakang kegelaran kita gitu kan, profesi kita gitu. Kita hanya memilih pendidikan antropologi gitu, tidak bisa memilih sosiologi, tidak bisa memilih yang lain gitu. Ada pilihan waktu itu di Jawa, Bang, di Jawa Timur itu ada. Pilihan di Jawa Timur itu ada, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, di Bali, di Lombok itu ada. Tapi Tapi karena di Sumatera Utara, Bali Sumatera sama Utara. Sumatera sama sekali nggak ada, Bang. Sama sekali Hmm. nggak ada. Karena nggak tahu ya karena apa. Mungkin pilihan tidak menariknya mata pelajaran ini di mata anak-anak juga mungkin salah satu faktor mungkin ya di sana di Sumatera Utara. Jadi itulah formasi itu ada di Bali dan di Bali itu kan mohon maaf ya notabene itu kan kalau kita perantau ya jadi minor gitu ya Bang ya. Iya. Ya kan otomatis kita jadi minor. Nah, mungkin saya melihat kekhawatiran orang terhadap ke sana melihat kondisi situasi minor itu saya justru malah menjadi peluang gitu. Karena orang kan mikir, wah nanti di sana susah begini-begini gitu kan. Serba salah. Justru karena itu tadi bersyukurnya kita belajar antropologi Bang. Jadi kita bisa beradaptasi dengan situasi budaya yang sebenarnya kita nggak tahu, nggak pernah belajar gitu kan tentang Bali itu seperti apa. Hanya tahu Bali itu punya hari raya suci, nyepi, begini-gini dan segala macamnya. Tapi ternyata itu membantu kita. Dan saya memilih itu karena memang ada berkat kerjasama atau mungkin eh, komunikasi saya dengan teman saya satu angkatan juga ya itu teman saya tuh Agus Riaf mungkin Bang Daud kenal itu. Nah beliau yang ayo ke Bali yuk coba gitu dan beberapa teman-teman yang antropologi waktu itu PPG sama-sama saya juga nyoba di situ ke sana karena peluangnya besar Bang. Di zaman saya itu kita lihat mengisi formasi sekolahnya langsung kelihatan berapa sih yang sudah mendaftar untuk memilih sekolah itu gitu Bang. Ternyata Hmm. yang untuk memilih sekolah itu cuma 3 orang, termasuk saya. Artinya kan Peluangnya besar. perbandingan lawan, iya peluangnya sangat besar sekali gitu. Tinggal kerja keras kita aja yang kita terlebihkan lagi untuk bisa mau belajar gitu. Akhirnya udah saya mantapkan diri untuk memilih sana bersama teman saya yang berangkat dari Medan itu Agus berangkat dari Medan dia ke sana kita ya menyesuaikan diri lah dengan situasi di sana gitu. Karena kita baru datang ke Bali dengan begitu hingar-bingarnya ya di sini gitu kan
agak shock culture lah kita gitu dengan terkejut dengan situasi di sini gitu. Pelan-pelan kita Itu bisa ya. beradaptasi. Itu sih Bang, karena memang formasi tadi dan Iya. kesempatan ada di depan Jadi mata kita gitu. Jadi intinya yang bisa saya tangkap mungkin antropologi atau mata pelajaran antropologi inilah yang membawa Sapri sampai ke Bali. Mungkin kalau Ya nggak betul belajar Bang. antropologi mungkin masih takut ya menghadapi Hmm, wilayah-wilayah yang nggak tahu kita budayanya seperti apa ya kan. Tapi karena iya kita ditempa betul. di sini Hmm, harus bisa keluar, harus bisa beradaptasi dengan berbagai budaya. Saya rasa itu iya, salah satu modal ya. iya modal bener Bang, modal besar banget tuh Bang. Jadi kalau boleh tahu sekarang berapa alumni prodi pendidikan antropologi kita yang ada di Bali? Waduh, kita waktu itu ya Bang, waktu itu ada mungkin 14 sampai 15 orang. Tahun Ya. itu ya 2018 tuh ya. Iya, yang memang betul kita tahu melamar karena ada 20 formasi kan pada saat itu. Jadi mungkin sisa yang lebih apa tidak 14, 17, 18, 19, 20 itu mungkin dari jurusan lain Bang. Karena jurusan lain itu kan ada yang tambahan sosan ya atau ansos gitu ya dari UNS atau UNES. UNES itu kan gitu, dua jurusan dia. Nah, jadi itu yang lain mengisi teman kita yang lain. Nah, 14 mungkin Bang, karena dulu ada satu hal yang menyedihkan bagi kita di mana di semua kita yang jurusan antropologi ini nyoba di Bali, ada satu orang yang nilainya tuh melebihi passing grade Bang. Hmm. Cuman dia satu orang. Yang lainnya tuh kita nggak lolos. Dari SGD itu kita nggak lolos Bang. Tapi ada satu cewek angkatan 2012 atau 13 saya lupa pastinya Bang. Dia lolos passing grade, ternyata dalam situasi perjalanan dia ngecek kondisi sekolah, lokasi sekolah di Bali, dia mengalami kecelakaan dan meninggal di tempat Bang. Itu situasi waktu itu. Jadi kita kaget Berarti gitu. intinya jumlah alumni kita di Pulau Bali itu mungkin hampir Ya. 50-an sampai saat ini ya. 30 Eh 40 gitu ya. ya udah mulai banyak Bang di sini gitu. Jadi tapi kita jarang ketemu karena kesibukannya masing-masing kayak gitu. Tapi komunikasi masih jalan dengan beberapa teman-teman yang mungkin dekat-dekat dengan saya gitu masih jalan gitu. Kurang Iya. lebih adalah karena beberapa yang teman-teman ada yang ke sini tapi nggak tahu saya tiba-tiba udah di sini aja gitu dia tinggal tuh ada yang kayak gitu-gitu Bang. Iya. Eh, begitu datang ke Bali, bagaimana sebenarnya menyesuaikan diri dengan budaya yang berbeda tadi? Di Bali itu kan kita berbeda dengan di Sumatera Utara ya. Iya. Kira-kira bagaimana sih? Mungkin ada kultur shock tadi, cultural ya, yang Ya, masalah budaya yang kok begini, kok begitu gitu. Kira-kira ya. gimana pengalaman Sabri? Yang pertama mungkin gimana ya? Kita ya di Sumatera Utara itu kan adab ketimurannya tinggi Bang ya. Sangat kuat ya. Hmm, Kalau di Sumatera Utara itu. Kayaknya semuanya serba tertutup gitu. Tapi kan kita tahu ya di Bali sendiri, mungkin di daerah-daerah wilayah pantai, wisata ya. iya wilayah Hmm. pariwisatanya itu memang eh, itu yang pertama sekali saya terkejut gitu. Ush, kok bisa senyaman ini orang tuh begitu ya gitu dari segi berpakaian gitu. Dan tidak ada yang melecehkan gitu Bang. Tidak Hmm. ada yang melecehkan, tidak ada yang maksudnya bentuk catcalling gitu ya, apalah bahasanya gitu kan, tidak ada gitu. Kok bisa? Itu mungkin suatu hal yang berbeda dari daerah kita Sumatera Utara gitu. Nah itu pertama yang saya lihat kok bisa gitu Bang. Kok ada tempat di sini yang membolehkan orang begitu. Sementara di tempat saya itu kan nggak bisa gitu. Hmm. Gitu. Nah itu hal pertama saya di sini. Dan yang keduanya mungkin kita sebagai orang pendatang, ya utamanya dari segi keyakinan ya Bang, untuk makanan paling yang agak pilih-pilih lah ya, pilih-pilih makanan karena masih banyak sebenarnya Bang shock culture yang paling unik itu Bang yang ya dibilang shock culture yang nggak juga sih, agak asik sih sebenarnya. Jadi ada di sini hari raya yang memang tidak ada di kalender nasional gitu Bang. Hmm. Jadi kita libur gitu. Eh, kayak hari-hari raya tertentu di sini ada hari raya Pagarusi, hari raya Saraswati, ya kan, Tumpuk apa gitu ya, atau hari raya Galungan Kuningan. Mungkin yang di kalender nasional itu kan hari raya Nyepi aja kan, satu hari gitu kan. Tapi di sini di kenyataan di Bali itu 2 hari Bang liburnya gitu. Hmm. Jadi setelah Nyepi itu kita ada hari selanjutnya yang
nggak beraktivitas juga orang-orang di sini gitu. Jadi kita di rumah juga Mas gitu. Jadi itu dibilang shock culture ya shock juga, cuman jadi kita juga menikmati gitu Iya. situasinya. Banyak Karena hari belajar liburnya. antropologi tadi ya, pada intinya ya, Iya, iya. udah menganggap Sesuai ya itu sesuai dengan ya namanya Bang. Sesuai namanya Bali kan banyak liburnya gitu. banyak liburnya. Oke. Nah, ini kan sangat kontras ya. Saya dengar tadi bahwa justru peluang pendidikan antropologi di Bali itu sangat besar. Tapi di wilayah Sumatera Utara sendiri, bahkan kalau kita akan lihat kan di Sumatera Utara ada kawasan pariwisata juga yang di Ya, Danau Toba yang juga sebenarnya proyek strategis nasional ya untuk saat ini. iya betul. Nah, sebenarnya kalau menurut pandangan Sapri ya, apa sih yang membuat perbedaan cara pandang itu antara Bali dan Sumatera Utara ini khususnya dalam melihat ilmu antropologi itu? Apakah mereka menganggap tidak penting misalnya di Sumatera Utara ini atau seperti apa kira-kira? Kalau dari pandangan sebagai seorang guru ya. Eh, Gimana ya Bang ya? Saya juga nggak mau satu sisi terlalu menjatuhkan Sumatera Utara juga ya. Tapi ini kenyataannya sebenarnya begini Bang. Eh, di Bali itu budaya dan keseharian itu memang sangat dekat gitu. Jadi aktivitas seharian masyarakat Bali itu ya sangat berdampingan dengan budayanya, kegiatan upacara, tradisinya itu. Misal contoh sederhananya kayak di sini ada satu desa itu ada yang meninggal gitu ya, atau mungkin sedang ada acara tradisi upacara ngaben atau apa gitu ya. Jadi satu desa itu harus mengurusin itu gitu. Nah, dan kerjaan itu ditinggal gitu kan. Dan itu udah dimaklumi kalau di sini, Bang. Sementara kan kalau kita di Sumatera Utara, upacara atau tradisi-tradisi yang dijalankan di sana kan ya seremonial ya, bahasanya seperti itu yang mungkin saya Ya, bilang ya. yang seremonial gitu ya. Tidak menjadi suatu hal yang Nilai-nilainya mungkin melekat. sudah mulai memudar atau Iya, seperti iya. apa ya, enggak Tidak seperti zaman melekat dulu. dari dalam diri dan kehidupan sosial budaya masyarakatnya gitu. Jadi kalau di Bali itu ya karena tadi penting untuk mengajarkan anak-anak itu bahwa ini budaya atau tradisi yang mesti diajarkan, dan apalagi warga asing yang datang ke sini membuat Melihat orang Bali budayanya. itu iya melihat budayanya dan harus mampu ya kan beradaptasi dan menyesuaikan diri juga kan gitu. Bukan hanya Iya. orang lain yang datang ke sini menyesuaikan diri, tapi juga orang Bali yang melihat itu juga harus menyesuaikan diri. Apalagi mereka bisa mengemas itu menjadi sebuah pariwisata yang berstandar internasional, ya, berkelas dunia kan gitu bang. Nah mungkin dinas pendidikan atau mungkin guru atau mungkin sekolah melihat itu penting gitu, penting untuk diberikan kepada anak-anak, kepada anak-anak di SMA gitu, karena belajar budaya itu adalah salah satu cara kita untuk mempertahankan budaya kita. Nah, gitu. Makanya bisa dilihat sampai saat ini kan gitu. Upacara tradisi-tradisi yang ada di Bali itu masih ada dari dulu sampai sekarang. Gitu. Tapi mungkin kalau di Sumatera Utara ada upacara-upacara tradisi, tapi mungkin sekolah belum melihat itu sebagai suatu kekuatan, Iya, bang iya. ya, sebagai kekuatan untuk membangun peradaban, mempertahankan tradisi leluhur itu belum dilihat dari situ mungkin. Ya, jadi itu sih kalau menurut saya dari pandangan kacamata seorang guru bang yang melihat itu. Ya Oke. itu sih bang Daud. Iya, saya sependapat itu tadi bahwa memang cara pandang mungkin pemerintahnya lah ya, terutama ya Ya, di dalam melihat budaya itu yang mungkin berbeda antara Bali dengan iya, kita di Sumatera Utara. Meskipun mungkin kita melihat penting, tapi kita tidak menjiwai, tidak mau berperan untuk melestarikan. Nah, iya, ini akhirnya mata pelajaran antropologi itu kalau kita lihat di Sumatera Utara ini kan tidak ada ya, hanya mungkin di MAN dan itu pun di beberapa sekolah, iya, tidak nggak seperti semua mungkin Bali bang ya. tadi. Hmm. Padahal kita punya kawasan pariwisata yang Iya, tidak kalah dengan Bali ya, hmm. di Danau Toba.
dan sekitarnya. Nah, kalau Sapri sendiri misalnya kalau disuruh ya kan atau diminta lah ini mengajar antropologi di Sumatera Utara, mau nggak kira-kira ini? Ya mau lah bang, siapa yang nggak mau, karena itu daerah kita sendiri kan, yang kita memang bener tahu belajar budayanya di sana kan gitu. Sementara kita di sini kan kita belajar ya lagi kan gitu. Siswa saya malah saya jadikan sebagai sumber belajar saya kan gitu. Karena kan saya nggak tahu tradisi dan budaya yang ada di sini, yang lebih lebih detail dan lebih dalamnya gitu. Tapi kalau di Sumatera Utara, ya kita kuliah ya di Unimed, kita kegiatan lapangannya, mengerjakan tugasnya untuk terkait dengan hal budaya, Karo, Toba, Pak, Mandailing, Simalungun dan lain-lain, kita benar-benar di lapangan kan gitu. Jadi kita tahu betul kalau disuruh tanya mau ya mau banget lah bang gitu. Siapa sih yang nggak mau balik ke kampung halaman, ya kan? Ya, mudah-mudahan ada harapannya ya kan. Kita berdoa sebenarnya pemerintah daerah itu melihat bahwa pentingnya ya mata pelajaran antropologi itu diajarkan di sekolah, terutama untuk daerah-daerah di kawasan Ya, dan sekitarnya ya. Meskipun sebenarnya kawasan ya, Medan, Deli Serdang dan sebagainya itu juga perlu karena pariwisata ini kan budaya ini kan bisa dijadikan sebagai modal untuk pengembangan pariwisata. iya. Sama halnya bang Daud. Contoh kayak background saya ini kan gitu, pantai ini menyesuaikan juga. Di mana daerah yang nggak punya pantai? Semua punya pantai. Sumatera Utara tuh banyak pantainya kan gitu, Iya, gitu kan. Bali juga ada pantai, Sumatera Utara ada juga pantai. Apa sih yang berbeda dari Sumatera Utara? Ya tadi bang, budayanya. Di sini tuh menjadi kekuatan pariwisata budaya itu kan. Nah itu orang datang ke sini, coba deh lihat TikTok TikTok atau tuh guide deh, guide itu membawa tamu dari luar negeri, apa yang dia sampaikan? Bukan pantainya, bukan cantiknya indah pulau ini enggak, tapi budayanya di sini. Ini Banjar, ini nanti Banjar itu ada orang ngayah di sini untuk gotong royong ketika ada upacara apa gitu. Nah itu yang dijelaskan bang kepada orang-orang luar sana. iya, iya. Jadi budaya itu jadikan sumber kekuatan untuk bisa mendorong pariwisata, ya pendapatan bagi masyarakat sekitar kan itu. Itu yang menjadi kekuatannya. Kalau pantai semuanya ada pantai sama gitu. Ya kan? Iya. Kita di sana juga banyak. Oke. Nah, ini juga menarik ini Sapri. Eh, Seperti apa sebenarnya posisi mata pelajaran mata pelajaran antropologi itu di SMA atau di SMP saat ini? Karena kalau kita lihat tadi kan Bali dengan Sumatera Utara saja sudah berbeda. Ya, Seperti apa sebenarnya posisinya saat ini di kurikulum nasional kita? oke bang. Kalau untuk saat ini sudah sangat jelas ya bang ya, tertuang dalam peraturan eh, Kementerian Pendidikan itu nomor 12 kalau nggak salah tahun 2024 tentang kurikulum, karena kita sekarang ini kurikulumnya bukan lagi kurikulum merdeka namanya, jadi namanya itu kurikulum nasional. Dan kurikulum nasional itu adalah gabungan dari dua kurikulum bang, kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka tadi. Nah Hmm. gitu, jadi di dalam kurikulum itu sudah tertuang sangat jelas pembagian jam dalam pembelajaran di kelas untuk mapel antropologi. Tapi memang tidak kelas 10, dimulai dari kelas 11 11, sebagai mata 12 ya. pelajaran, ya 11-12 sebagai mata pelajaran pilihan bagi anak-anak, untuk karena apa? Untuk melanjutkan ke perguruan tinggi gitu sebagai minatnya gitu. Tapi sudah terfasilitasi saya rasa itu kan gitu, karena kita kalau ingin membuka kelas untuk mata pelajaran itu ya pasti kan merujuk dari turunan-turunan kurikulum kan gitu. Dan Ya. kita juga kita ngajar di sini ada CP-nya juga gitu yang dibuatkan oleh Pusmendik gitu kan, atau Kemendikbudristek itu juga ada CP-CP yang kita ajarkan, seperti kayak kompetensi, standar kompetensi yang ada disiapkan dulu waktu zaman-zaman sebelumnya gitu namanya. Jadi sudah sangat jelas, dan bahkan untuk tes kemampuan akademik siswa yang sebagai salah satu syarat atau PKA pertimbangan, 2025 ini iya ya. iya untuk pertimbangan masuk ke perguruan tinggi jalur prestasi gitu ya,
ada kok pilihan mata pelajaran antropologi di sana bang. Gitu. Iya, Bahkan saya berarti ini bang, hari ini itu saya menyusun soal simulasi nih untuk uji coba kepada siswa sebelum pelaksanaan hari H sebenarnya yang dibuat oleh Kemendikbud untuk soal benerannya gitu. Kita buat hari ini tes soal simulasinya gitu. iya. Berarti saat ini posisinya antropologi dan mata pelajaran sosial lainnya seperti Ya, sosiologi, geografi, ekonomi itu masuk mata pilihan juga berarti ya. Tidak wajib masuk, ya masuk. di kurikulum yang Iya, baru ini ya. Berarti iya posisinya betul bang. masih sederajat ya berarti ya. Sama bang, Sejajar lah sama. ya, sejajar lah Iya, ya. sejajar. Iya, Tinggal sejajar. nanti ada atau enggaknya guru antropologi di sekolah itu Di berarti. sekolah, iya betul. Sumber daya manusianya. SDM-nya ya. Iya, Oke, jadi itu sih bang. berarti memang kalau dulu kan sosiologi, geografi itu wajib ya kan? Iya, betul, betul bang. Sebenarnya gini bang Daud, di kurikulum 2013 kan yang kita tahu itu jurusan IPA dan IPS ya bang ya. Iya, ya. Tapi sebenarnya ada satu jurusan lagi bang, yang harusnya bisa dibuka. Itu jurusan budaya dan bahasa. Nah di sana ada mata pelajaran antropologi, itu bukan pilihan tapi mata pelajaran wajib sama seperti IPA dan IPS. Wajib, Saya dulu gitu. bukan pilihan. Iya, Wajib. bukan pilihan. Karena di dalam kurikulum 2013 itu kan harusnya ada 3 jurusan ya, IPA, IPS, dan bahasa dan budaya gitu. Iya, tapi mungkin sumber daya manusianya di kita itu mungkin belum belum berani untuk buka mata pelajaran itu atau enggak ada gurunya atau bagaimana mungkinnya gitu. Mungkin kekhawatirannya mungkin lapangan pekerjaannya kali bang. Kemana nih anak-anak kalau misalnya milih jurusan antropologi mau kerja apa gitu. Mungkin gitu kali bang. Ketakutannya kali ya. Berarti, padahal sebenarnya ke depan ini peluang untuk menjadi guru antropologi dengan kurikulum yang baru yang Sapri sebutkan ini terbuka lebar dan sama Iya, dengan sosiologi, mata pelajaran lainnya. geografi, ekonomi, nggak seperti sebelum-sebelumnya itu ya. Iya, betul. Mungkin seperti itu Nah, bang. Kondisinya, kenyataannya sebenarnya ya gitu. oke, jadi ini kan Sapri sudah ada gelar profesi di belakang ini, GR atau guru. Sebenarnya apa sih Iya bang. kelebihannya kalau sudah dapat GR? Yang pertama ekonominya bang. Keuangannya bertambah. Oh gitu ya, tunjangannya bertambah. Tunjangannya. Tunjangan. Karena kan ya dari gaji pokok mungkin ya guru itu kan masih umumnya kita lihat kenyataan di masyarakat itu kan masih kecil ya gitu. Jadi tambahan tunjangan itu mungkin membantu lah dari segi finansial guru itu untuk meningkatkan ya mungkin keuangan keluarganya dan itu TPG yang pertama bang tunjangan. Jadi itu perbedaannya yang pertama pasti ada kelebihan dana uang lah kayak sertifikasi dosen lah bang contohnya gitu. Ya intinya Itu yang lebih dihargai lah kalau dari ya sisi gaji ya kalau sudah ya ada itu gelar sih. profesi ya. Ya, itu yang diincar. Yang kedua memang dari kompetensi sih, harusnya Bang ya. Dari kompetensi. Jadi, karena 4 kompetensi yang harus dimunculkan bagi seorang guru profesional itu, pedagogi, sosial, kepribadian, dan memang bidangnya sendiri gitu. Hmm. Ya, bidangnya, bidang keilmuannya gitu kan. Dia bidang apa? Biologi, antropologi, sosiologi, nah itu. Jadi, karena kan kita di sekolah itu kan juga nggak hanya menilai sisi pengetahuan siswa kan sosialnya juga kita harus ketahui, emosionalnya juga harus ketahui. Jadi guru itu juga harus dilatih dari 4 kompetensi itu. Itu sudah diatur kok bang dalam peraturan guru dan dosen itu undang-undang guru dan dosen itu kayak yang salah. Itu sudah harus dimunculkan dalam 4 kompetensi guru profesional itu. Itu sih bang yang penting Oke. dari GR ya GR itu. GR Oh ya. GR ya. Oh GR ya. Iya, benar sekali ya. Banyak ya, insight yang bisa kita ambil dari kisah perjalanan Sapri sebelum masuk bangku kuliah ya, sampai masuk jenjang perkuliahan dan tinggal bersama Prof. Usman, kemudian merantau ke Bali dan akhirnya menjadi guru profesional di Bali. Ya, ya sangat inspiratif sekali saya rasa tadi. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran ya bagi mahasiswa-mahasiswa kita ke depan untuk tidak ragu lagi
dalam memilih antropologi sebagai jalur keilmuan yang perlu digeluti. Ya. Baik, terima kasih Sapri sekali lagi sudah Ya, Bang meluangkan Daud. waktu di podcast kita. Semoga nanti Sama-sama. mungkin di lain kali kita akan bertemu lagi dengan topik yang lebih menarik lagi. Siap, Bang Daud. Ditunggu undangannya. Iya, Tapi kalau bisa undangannya langsung, Bang Daud. langsung ya. Oke, Iya. nanti kita upayakan. Atau mungkin saya pada saat lagi mudik pulang kampung gitu kan. Karena kalau saya pulang kampung mungkin nggak akan datang pada saat momen Lebaran atau libur gimana gitu. Karena di situ biasanya tiketnya lagi mahal-mahal. Oh, lagi. Jadi pada saat mungkin liburnya di sini hari raya besar 2 minggu, sama kayak libur semester juga mungkin itu yang sering saya pakai momennya itu sih. Untuk kemana-mana, untuk pergi-pergi, melancong-melancong kemana gitu. Sering pakai momen itu sih saya. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Sapri. Nanti mudah-mudahan Sama-sama, kita Bang. akan bertemu lagi di lain waktu. Ya, Demikian siap. pemirsa, perbincangan saya dengan alumni program studi pendidikan antropologi, Saudara Sapri Lubis SPDGR, yang saat ini bertempat tinggal dan mengabdi di Pulau Dewata, Bali. Sampai jumpa dalam episode podcast berikutnya. Salam antropologi, satu sama bersaudara. Bersaudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.